Kita akan coba lihat drop voltasenya teman, atau berapa nilai turunnya voltasenya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungan dari teman-teman semuanya yang telah menyimak video-video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang perbaikan dan masalah-masalah di aki kering. Di sini saya akan memperlihatkan proses perbaikan atau mengembalikan kondisi aki. Ini aki bekas menjadi lebih berkualitas. Simak videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe serta di share dari video saya. Oke, sertakan di kolom komentar untuk dukungan dari teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, simak terus videonya. Salam sukses, salam berkarya. Oke teman-teman, di sini saya sedang melakukan proses dari perbaikan aki yang kemarin. Ini kita bisa melihat dari prosesnya. Oke, seperti ini proses desulfator menggunakan alat desulfator seperti ini. Kita bisa melihat dari alatnya ini mengeluarkan bunyi berdenging seperti ini jika lednya menyala dan alatnya itu berbunyi. Oke, seperti itu sistem dari kerja alat ini. Kita bisa melihat dari casnya bekerja. Oke, casnya yang lednya menyala itu teman-teman. Oke, itu kita bisa melihat dari ampere meternya itu menunjukkan angka 0. Kita bisa melihat dari voltase akinya. Kita nyalakan avonya teman-teman. Ini berapa volt? 14,6 volt. Dan ini saya lakukan saat saya upload video sekitar 20 jam. Ini tetap menyala dan ini tetap otomatis, tidak melebihi dari batas dari rekomendasi pabrikan aki, dimana saat pengecasan yang aman itu di angka 14,5 volt dan bisa dilakukan di 15,5 volt jika kondisi akinya itu benar-benar tidak bisa menyimpan arus dan voltasenya selalu ngedrop. Seperti itu proses dari tujuan pemasangan desulfator, dan ini bertujuan untuk menyetabilkan voltase supaya tidak turun lagi saat matikan casnya atau hubungan terbuka tidak digunakan, itu tetap stabil di 12,4 volt ke atas. Jadi untuk aki yang normal itu di atas 12,4 volt, dan kalau sudah di bawah 12,4 volt itu rata-rata kita harus melakukan pengecekan atau pengecasan pada aki yang kita gunakan supaya selnya itu tetap bertahan dan tentunya akinya menjadi awet. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya akan memperlihatkan proses hasil perbaikan kemarin dari aki YTZ 6V yang sudah saya upload di video saya sebelumnya. Ini punyanya Vario 150.
dalam kasusnya itu tidak bisa di starter, cuma bisa menyalakan lampu. Kita lihat nanti hasilnya dan bagaimana proses perbaikan aki ini bisa kita lihat nanti. Oke. Kemarin di sini ada yang bertanya teman tentang alat desulfator ini, dan ini sudah lama saya gunakan dan bisa berfungsi dengan baik terhadap pengaruh untuk sel akinya supaya menyimpan arus lebih besar. Tentunya bisa digunakan untuk starter dan akhirnya menjadi kuat lagi seperti baru, seperti itu. Dan di sini saya akan memperlihatkan beberapa spesifikasi dari alatnya ini. Ini di brosur bawaan dari desulfator. Kita bisa melihat. Kita akan perlihatkan beberapa spesifikasinya. Ini bisa dilihat brosurnya. Oke, ini full otomatis 12 volt, 24, 36 volt dan 48 volt. Ini tujuannya untuk memperpanjang umur aki. Dan ini beberapa dari gambar di brosurnya dan pemasangan dari alat-alatnya. Jika teman-teman ingin membeli, ini sudah banyak di toko online. Ini beberapa keterangan spesifikasi dari alatnya. Ada volt display, preset, oke, yang sebelah kanan itu untuk mengatur voltase, dan pulsing display, oke, untuk mengetahui voltase dari akinya. Oke, seperti ini dibaliknya. Bisa dilihat, dan di sini kita bisa melihat dari beberapa keterangan. Ini cut off atau alat ini tidak berfungsi untuk aki 12 volt. Itu cut off atau berhenti bekerja di 11 volt untuk 12 volt, 24 volt itu 22 volt, dan seterusnya 36 volt itu berhenti bekerja di 33 volt, dan yang terakhir 48 volt itu berhenti bekerja pada 44 volt. Dan untuk aki ini biasanya yang 36 volt sama 48 volt bisa kita temui pada sepeda listrik, sepeda motor listrik itu menggunakan aki ini 36 volt maupun 48 volt. Kalau 24 volt ini biasanya pada kendaraan truk atau diesel yang menggunakan 2 buah aki yang di seri, seperti itu. Ini beberapa spesifikasi dari alatnya, kita bisa melihat. Oke, seperti ini. Dan ini jenis konektornya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi tentang clean desulfator ini. Ini harganya saya beli dulu sekitaran 300 sampai 400 tentang alat ini. Sekarang sudah banyak di online. Jika teman-teman ingin mempunyai alat ini bisa berfungsi, tapi kita harus melakukan proses pengecasan yang agak lama supaya akinya itu bisa normal kembali. Oke teman-teman, kita akan lihat kondisi aki yang YTZ 6V. Kita bisa melihat kondisinya, dan di sini saya telah menambahkan
air aki. Kemarin ada yang bertanya berapa ukuran pasnya untuk penambahan air aki. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk penambahan air aki kita bisa melihat dari sini, dari atas ini kita tambahkan di atas selnya sedikit, sekitaran setengah senti seperti itu. Di sini saya menggunakan alat seperti ini supaya lebih mudah, dan ini adalah sedotan dari bolpen atau apa saja teman-teman bisa membuatnya. Kita tekan seperti ini, terus kita sedot untuk mengurangi dari air akinya. Ini adalah aki bebas perawatan. Di sini maksud dari aki bebas perawatan karena berbeda dengan aki biasa, aki basah. Itu saat kita gunakan timbul gelembung udara yang sangat besar sekali atau gelembung udara yang cukup banyak, sehingga kita diharuskan pengecekan sekitar 1 bulan sekali. Berbeda dengan aki kering seperti ini. Dan untuk aki kering seperti ini, aki bebas perawatan seperti ini, kita hanya melakukan perawatan di baut-bautnya sini atau konektornya, karena penguapannya itu sangat sedikit dan gelembung yang dihasilkan dari sel aki jenis seperti ini, aki bebas perawatan, itu sangat kecil. Penguapan dari sel air akinya sehingga awet saat kita gunakan selama kiprok atau pengisian yang kita lakukan itu di angka 14,5 volt. Seperti itu yang saya ketahui saat menangani dari beberapa kasus di motor yang menggunakan kiprok orsinil, itu terbukti lebih awet terhadap aki yang kita gunakan, berbeda dengan kiprok yang biasa atau kiprok non orsinil. Jika digunakan itu voltasenya sangat tinggi, sekitar 16 volt, dan mempercepat dari penguapan air aki yang kita gunakan, terutama air aki kering, sehingga kurang lebih 2 bulan itu akinya langsung mengering dan bisa merusak dari selnya. Oke, seperti itu tentang informasi perawatan aki kering. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita akan lakukan pengecasan seperti ini yang kemarin saya lakukan. Sebentar, saya matikan tasnya yang sini. Oke teman-teman, kita akan lakukan pengecasan pada aki ini. Ini kemarin seperti ini yang saya lakukan. Saya menggunakan cas aki dari kiprok motor. Yang sebelah kiri, yang sini tadi, itu outputnya, karena ini memakai kiprok trafo yang 5 ampere yang biasa, dan outputnya itu cuman 2,5 ampere setelah saya ukur, dan itu sangat bagus sekali untuk perbaikan aki supaya menyerap dengan sempurna, tentunya tidak panas. Oke, seperti itu. Kita lihat voltasenya teman-teman, kemudian kita lihat nanti dari ampere meternya berapa ampere pengisiannya. Kita akan lihat voltase akinya dulu, berapa voltase. Ini sudah saya biarkan sekitar 24 jam. Kita bisa melihat 2,25 volt. Dan ini casnya sudah saya hubungkan. Oke, sudah menyala. Kita nyalakan casnya.
kita bisa melihat dari ampere meternya itu sudah mendekati 0, dan di sini voltasenya langsung ke 14,6 volt seperti itu. Oke, bisa dilihat 14,6 volt. Seperti ini yang saya lakukan teman untuk proses perbaikan aki, dan ini saya lakukan sekitar 24 jam nonstop. Bertujuan untuk penyimpanan dari arus atau setrum akinya itu lebih besar dan voltasenya lebih stabil. Kita bisa melihat dari voltasenya 14,59 volt. Ini sangat aman sekali dan tidak merusak dari akinya. Kita akan lihat berapa ampere pengisiannya atau arus pengisiannya, setrum pengisiannya seperti itu untuk lebih mudah pemahamannya. Kita matikan dulu casnya, kita pindah dari konektor atau jalur di sini. Saya lepas dulu supaya tidak konslet. Kita lepas di sini. Oke, kita ini saya pindahkan ke 10 ampere. Oke, sekarang kita pindahkan yang penunjuknya ini ke 10 ampere. Kita akan melihat berapa ampere yang masuk ke akinya. Oke, seperti ini. Kita plusnya kita pasang seperti ini. Dan yang dari cas yang plus kita hubungkan ke negatif dari AVO, dari yang merah dari AVO langsung ke akinya seperti itu, untuk melihat dari ampere yang berjalan saat pengisian. Kita nyalakan casnya, kita lihat berapa ampere. Oke teman-teman, bisa dilihat 0,2 ampere. Oke, 0,1 ampere. Ini berarti volt arusnya itu sudah penuh dan pengecasannya itu sudah bagus. Kita bisa melihat dari kondisi aki seperti ini. Ini ciri-cirinya aki yang bagus seperti itu. Voltasenya tetap stabil di 14,5 volt dan arusnya mengecil mendekati 0 ampere. Itu tandanya akinya bagus dan bisa berfungsi kembali dan bisa di starter lagi teman. Oke, kita akan buktikan kalau aki yang saya perbaiki dari aki Vario 150 kemarin yang hanya bisa digunakan atau hanya bisa menyalakan dari lampunya saja saat di starter itu cuman berdengung. Kita akan coba pakai starter. Oke, saya lepas dulu. Di sini saya ada tesnya teman. Oke, ini dinamo starter. Ini sama cara kerjanya di motor kita, hanya ini mudah dan simple dari rangkaiannya. Kita pasang seperti ini. Oke teman-teman, kita akan coba untuk lakukan pengetesan. Kita pasang seperti ini. Ini sudah nyala, dan di sini jika putarannya itu kencang berarti akinya oke. Oke, kita tekan. Oke, sudah kencang. Kita bisa melihat dari putarannya sini. Oke, ini kita akan lihat dari drop voltasenya.
kita pasang ke volt DC 20 volt DC. Berapa nilai drop voltasenya? Bentar, kita lihat. Oke, kita pasang. Ini langsung ke 12 volt karena habis di starter. Kita akan coba lihat drop voltasenya teman, atau berapa nilai turunnya voltasenya. Kita lihat. Oke, kita tahan sekitar 3 detik. Oke, masih 11 volt, itu sudah bagus dan bisa digunakan untuk starter. Seperti itu cara yang paling simpel dan mudah untuk mengetahui dari suatu kualitas aki itu bagus dan kuat di starter. Kita ulangi sekitar 3 kali. Kita tekan dinamo starternya sekitar 5 detik per sekali tekannya. Jika voltmeternya ini di atas 11 volt, di atas 10,5 volt, berarti kondisinya dalam kondisi bagus akinya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk penutupan dari akinya ini kita bisa menambahkan lem di sini, kemudian kita pasang. Seperti itu, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.